Halo semuanya, ini adalah materi ke-6 yang akan kita bahas mengenai anggaran public relation dan manfaat budaya perusahaan. Oke, kita mulai dulu ya. Yang pertama adalah, menurut Catholic, Center dan Broom dikatakan ada 4 kemungkinan dalam penyusunan anggaran PR. Yang pertama, anggaran ini harus dialokasikan berdasarkan jumlah keseluruhan anggaran perusahaan yang tersedia. Nah, biasanya dalam bentuk, presentasi dari seluruh anggaran operasional yang dikeluarkan perusahaan. Nah, ini mungkin, cukup bertanya-tanya, kenapa sih seorang humas itu harus, melakukan, anggaran PR karena budget dari perusahaan itu misalnya ya, budget perusahaannya itu punya 1 miliar. Nah, 1 miliar ini tuh nggak semuanya dikasih untuk PR. Jadi, bisa jadi, tergantung program atau rancangan yang diberikan, PR ke perusahaan. Entah itu misalnya dari 1 miliar hanya dapat 400 juta atau 40%-nya, seperti itu. Jadi memang disesuaikan dengan kesediaan dari seluruh dana yang ada di sebuah perusahaan tersebut gitu. Jadi 400 juta itu tuh harus udah termasuk kayak bikin press release, kemudian konferensi pers, catering family, CSR, kemudian apalagi tuh, kebutuhan-kebutuhan lainnya memang yang dibutuhkan secara, umum, untuk si humasnya. Dan pastikan humas juga harus punya dana darurat. Kenapa harus punya dana darurat? Karena si dana darurat ini gunanya adalah untuk mengantisipasi kalau misalnya ke depannya ada krisis, hal-hal yang tidak diduga, maka bisa menggunakan anggaran biaya tersebut. Next, 2, anggaran disusun berdasarkan keperluan untuk bersaing dengan perusahaan saingannya. Namun, model seperti ini agak jarang digunakan dalam konteks kehumasan karena kegiatan PR agak berbeda dengan kegiatan pemasaran. Nah, ini, masih relate dengan materi yang sebelumnya, tentang penyusunan objektif. Jadi, Eee, kenapa sih si anggaran ini disusun berdasarkan keperluannya? Karena kan kita ini, produk atau jasanya pasti bersaing dengan perusahaan lain. Nah, masalahnya ada perusahaan-perusahaan yang, mati-matian atau misalnya apa ya, besar-besaran ngasih dana budgeting untuk yang namanya promosi atau pemasaran. Contoh nih kayak waktu itu tuh Vivo ya kalau nggak salah. Dia sampai sewa, 9 stasiun televisi untuk launching produk pertamanya. Terus juga konsernya itu kalau nggak salah konsernya mana ya, di Borobudur ya, di Candi Borobudur. Kan itu biayanya benar-benar, apa ya, maksimal banget untuk, apa, promosi produknya gitu. Dan pada saat itu memang, apa, meningkat penjualan untuk si handphone-nya, tapi hanya pada saat itu dan beberapa pekan kemudian. Setelah itu, penjualannya menurun lagi. Nah, itu yang, cukup agak jarang sebetulnya dilakukan. Dihabiskan untuk biaya pemasaran, tapi lupa bahwa, masih banyak, kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus banget dicatat, sama teman-teman kalau misalnya nanti kalian mau jadi, seorang PR. Jadi, anggaran harus benar-benar disusun dengan sistematis, termasuk berapa nih budget anggaran kita untuk pesaing. Karena sekarang itu konsumen udah nggak pernah lagi lihat, kuantitas ya, tapi ngelihat dari kualitasnya. Jadi meskipun kita nggak jor-joran pemasarannya, asal si kualitas produk atau jasanya bagus, biasanya, konsumen akan loyal, kayak gitu. Next, ini adalah yang ketiga. Anggaran disusun berdasarkan seluruh keperluan kegiatan kehumasan yang ada. Nah, sebelum menyusun menyusun anggaran, PR terlebih dahulu harus menganalisis dan menyusun rencana programnya. Jadi, PR nih kalau misalnya mau membuat satu acara kehumasan, misal kayak bikin press release, atau misal mau kayak riset, atau kayak apa lagi ya, riset, kemudian, press release, konferensi pers, itu harus dilihat dulu nih anggaran biayanya berapa, kemudian dirancang dulu programnya. Makanya kenapa ketika membuat press release, ketika membuat konferensi pers nggak bisa tiba-tiba mendadak itu aja.
ya. Nggak bisa tiba-tiba mendadak begitu aja, tapi benar-benar harus disusun dan dianalisis dengan rapi sehingga tahu nih biaya ini tuh budgetnya berapa. Kalau surat menyurat budgetnya seperti apa. Kalau mau undang wartawan budgetingnya harus seperti apa. Budgeting itu seperti menyediakan konsumsi untuk para wartawannya begitu. Itu kenapa sih harus dilakukan? Itu salah satu bentuk dari etika sebetulnya ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, anggaran disusun berdasarkan kemungkinan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau organisasi. Kenapa anggaran ini harus disusun? Karena harus tahu dulu nih, jangan sampai uang ini habis di awal atau anggaran perusahaan ini habis di awal tapi lupa gitu untuk operasional ke depannya. Makanya kenapa harus dikira-kira dihitung nih, oh oke saya nggak apa-apa nih besar-besaran atau jor-joran di si pemasaran untuk promosi karena nanti keuntungannya akan sebesar 10 kali lipat. Ah, is oke kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kira-kira keuntungannya hanya menghasilkan 5 sampai 10% aja, itu better jangan jangan apa ya, jangan dilakukan untuk poin yang lebih besar itu dari si pemasarannya, tapi susun berdasarkan keuntungannya. Jadi kalau misalnya saya alokasikan budget 70% untuk biaya pemasaran karena saya yakin akan ada 7 kali lipat keuntungan yang diperoleh perusahaan itu boleh. Tapi kalau misalnya saya mau mengeluarkan budgeting untuk iklan perusahaan itu sebesar 70%, tapi kemungkinan keuntungannya cuma 3%. Jangan, itu namanya bunuh diri ya. Itu yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Nah, ini adalah kategori anggaran kegiatan yang biasa digunakan. Pertama, ada personalia. Personalia ini seperti apa? Pengeluaran untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kehumasan. Jadi personalia ini tuh lebih kepada SDM mana aja sih yang apa ya, SDM mana saja yang memang mengalami kendala. Nah, si SDM inilah yang pada akhirnya perlu kita berikan apresiasi atau gaji lah ya seperti itu sehingga dibayar berapa nih orang-orang yang nanti terlibat. Misal kalau mau bikin iklan kan pasti ada orang lighting, orang fotografernya, kemudian orang video editing, kemudian fotografer dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa ini masuk ke dalam kategori anggaran kegiatan PR yaitu personalia SDM-nya. Ini yang paling penting adalah SDM-nya. SDM itu siapa? Orang yang mengerjakan kegiatan tersebut. Misal yang press release itu bikinnya siapa aja. Kan bukan humas aja, ada OB di dalamnya, ada sekretaris di dalamnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang disebut dengan personalia. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan-bahan material. Nah, bahan-bahan material ini seperti apa sih? Bahan-bahan material ini adalah berupa bahan atau materi yang digunakan untuk program kepentingan. Untuk digunakan kepentingan program seperti ATK, alat produksi dan lain sebagainya. Karena kan kalau misalnya kita bikin konferensi pers, bikin presentasi atau misalnya yang kalian orang yang aktif di Hima ataupun yang UKM-UKM lainnya, pasti kan kalian selalu butuh bahan-bahan materi ya, misalnya slide presentasi, kemudian kursi konsumsi, kemudian apalagi ya mic, terus ada kayak gitu taplak meja, kemudian apalagi ya kursi dan lain sebagainya, banyak lah alat tulis ballpoint ya, kertas untuk absensi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai bahan-bahan materi. Next, ada yang disebut dengan media cost. Apa sih media cost? Media cost ini adalah anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli ruang atau waktu, misalnya beli iklan, pasang iklan. Nah, jadi dari kan kita mengenal ada yang disebut dengan iklan komersil dan iklan korporat. Nah, untuk iklan ini harus dipastikan nih kira-kira berapa biayanya. Oke, kita udah syuting produknya, kita iklan di mana ya? Oh, kayaknya iklan di televisi deh. Nah, kalau di iklan televisi budgetnya berapa ya? Oh, ternyata kalau iklan di televisi budgetnya 50 juta. Cukup nggak nih dari dana si 400 juta itu untuk media cost-nya iklannya di televisi? Oh, ternyata nggak cukup nih kalau misalnya kita iklan di televisi 50 juta. Oke, berarti pindah ke media sosial atau radio atau majalah yang budgetingnya jauh lebih murah. Nah, media cost ini lebih kepada
kan kita udah bikin produk, kita udah punya konsep jasa dan lain sebagainya, kira-kira mau diiklaninnya melalui platform apa. Jadi media cost itu tuh lebih ke platform apa. Karena kita nggak mungkin gratis ya kalau mau pasang iklan produk kita dan lain sebagainya, kita tuh tetap harus mengeluarkan biaya. Nah, biayanya inilah yang harus kita anggarkan dan itu masuk ke dalam media cost kayak gitu. Nah, terus ada alat dan fasilitas hotel. Nah, alat dan fasilitas hotel ini seperti apa sih? Alat dan fasilitas hotel ini lebih tepatnya tuh kayak sewa tempat, hotel, sound system dan lain sebagainya. Karena kan kalau misalnya kayak nanti kalian mau bikin yang namanya press release atau konferensi persnya di hotel, berarti kalian harus sewa hotelnya, menyediakan sound systemnya, menyediakan makanannya, sewa tempat dan lain sebagainya. Beda kalau misalnya kalian mau konferensi pers atau bikin press release-nya di perusahaan sendiri. Tapi meskipun di perusahaan sendiri kan teman-teman tetap harus menyediakan kayak sound system, mic, layar, kemudian infokusnya, laptopnya, kursinya. Nah, itu yang disebut dengan alat dan fasilitas. Sehingga nanti orang-orang yang akan ikut kegiatan kita itu merasa terfasilitasi gitu. Oh, udah persiapan nih panitia dan lain sebagainya. Nah, terus ada yang disebut dengan administratif item. Apa sih yang disebut dengan administratif item? Administrasi item ini adalah biaya fotokopi, pembuatan proposal, biaya perjalanan, komunikasi. Jadi kalau misalnya PR itu jangan suka mengabaikan ya untuk yang namanya komunikasi, oh nggak apa-apa lah pakai pulsa aku aja nggak bisa. Tapi benar-benar harus pakai pulsa yang ada di perusahaan, pulsa yang memang sudah disediakan dari si perusahaannya. Kayak biaya fotokopi untuk bikin press release-nya, kemudian juga kayak konferensi pers, iklan dan lain sebagainya kan itu butuh biaya ya. Kayak pembuatan proposalnya, nah itu juga harus dicatat kayak gitu. Ini yang paling penting sih karena kenapa? Supaya nanti kita nggak tekor, bukan tekor tuh apa ya? Jadi nggak rugi lah. Jadi si perusahaan tuh nggak rugi. Jadi kita masih bisa mengantisipasi atau menghemat budget kita karena kita sudah menuliskan rincian biaya kita dengan cukup clear atau jelas gitu. Nah, kalau jenis-jenis penggolongan anggarannya itu ada beberapa ya, misalnya anggaran tetap dan anggaran tidak tetap. Nah, kalau anggaran tetap itu misalnya anggarannya pertama untuk kegiatan CSR, dua untuk press release, tiga untuk konferensi pers. Anggaran tidak tetapnya itu kalau misalnya ada force major, tiba-tiba ada kasus gitu, dimasuk di dana darurat atau tiba-tiba harus melakukan perjalanan bisnis. Nah, itu masuk ke anggaran tidak tetap gitu ya. Kemudian ada biaya administratif sama biaya program. Nah, kalau biaya administratif itu kayak tadi, kayak ATK-nya, kemudian fotokopi, proposal, dan lain sebagainya kayak gitu. Itu disebut dengan biaya administratif. Kalau misalnya biaya program, berarti programnya buat apa nih? Oh, ternyata programnya untuk program konferensi pers. Oh, ternyata untuk press release. Oh, ternyata untuk kegiatan CSR. Oh, untuk gathering family. Apalagi ya? Untuk periklanan. Nah, itu masuk ke dalam biaya program. Kemudian ada anggaran proyek sama anggaran rutin. Nah, anggaran proyek itu biasanya kalau ada perusahaan yang mau merger dengan kita, mau kolaborasi dengan kita, nah itu masuk ke anggaran biaya. Biasanya nggak terlalu besar sih anggaran proyeknya karena mereka yang sudah menyiapkan budgetingnya tersendiri biasanya seperti itu. Kemudian sama anggaran rutin itu untuk apa? Biaya komunikasi, misalnya biaya untuk pembuatan media humas, nah itu disebut dengan anggaran rutin. Jadi ada penggolongan atau spesifikasinya masing-masing. Nah, ini adalah contoh format anggaran ya. Yang pertama jenis pengeluarannya, misalnya kayak honor pemateri, ketua pelaksana, iklan di koran, biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Ini kayaknya kalian jauh lebih paham ya. Nah, nanti pas bikin iklan, itu kalian harus ada format anggaran kayak gini ya. Nanti kan kalian bikin iklan korporat, nah di iklan korporat tuh harus ada anggaran biaya seperti ini. Kayak gitu. Next, ada penjadwalan. Nah, ini apa sih yang disebut dengan penjadwalan? Penjadwalan ini yaitu pengelolaan waktu yang akan digunakan untuk kegiatan PR. Kenapa harus dilakukan penjadwalan? Supaya satu program kerja si humas ini nggak bentrok satu sama lain. Yang penting itu. Satu, supaya nggak bentrok satu sama lain. Dua, harus dikelola dengan baik agar
apa ya, harus dikelola dengan baik supaya, ini lebih tepatnya tuh, supaya pertama nggak bentrok, 2 dananya juga terukur ya. Kenapa sih si dananya harus terukur? Kalau misalnya jadwalnya bentrok kan otomatis, si humas tuh harus mengeluarkan dana double ya, walaupun udah anggaran-anggarannya udah ada apa, udah ada kantongnya masing-masing nih ya. Oh, oke, press release budgetnya 15 juta, konferensi pers budgetnya 20 juta, kunjungan karyawan budgetnya 30 juta. Nah, tiba-tiba nih di tengah-tengah ya si konferensi pers itu harus disatuin sama press release. Budgetnya bisa disatuin nggak? Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya kira-kira itu tidak mungkin disatukan, jangan disatukan, kayak gitu ya. Kalau mepet ya masukin aja anggarannya jangan semuanya, tapi anggarannya bisa seperempatnya, kayak gitu. Nah, pengelolaan waktu seharusnya sudah mulai dilakukan sejak merumuskan tujuan atau sasaran kegiatan. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin event apapun tuh bener-bener harus sangat matang. Jadi nggak bisa asal-asalan. Mungkin kalau tugas bisa ya, tapi kalau nanti kalian terjun, bener-bener terjun jadi humas, itu nggak bisa kalian tiba-tiba asal bikin event. Ya udah kita bikin acaranya, kita rapat dekannya tanggal 10 aja. Eh, belum dikoordinasikan, belum tahu tujuannya, sasarannya apa aja. Bisa jadi waktu dari dekannya nggak cukup, bisa jadi waktu, pejabat-pejabat lainnya nggak bisa untuk rapat, misalnya seperti itu. Sehingga, tujuannya harus jelas, rapat itu mau ngebahas tentang apa sih, sasarannya itu apa sih. Nah, makanya disebut dengan, penjadwalan itu sendiri. Next, 2 ada 2 pertimbangan dalam menyusun jadwal kegiatan. Pertama, waktu sesungguh yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. 2, berbagai pola atau jenis serta frekuensi kegiatan yang dilakukan. Nah, yang pertama, kita harus punya estimasi waktu. Makanya kenapa kalau bikin event apapun tuh biasanya dimajuin 15 menit atau 30 menit. Nah, itu dilakukan untuk apa? Untuk mengkoordinasikan, para peserta, para audiens, teknisi, ke halayak, atau misalnya para pemegang saham belum muncul semua. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan, berarti berapa spare waktunya, supaya nanti bisa maksimal ngerjainnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat syuting-syuting atau misalnya acara-acara ulang tahun di televisi, mereka tuh persiapannya biasanya 5 jam atau 4 jam sebelum acara dimulai. Dicek dulu backstage-nya, dicek dulu lighting-nya, cek sound system, cek vokal, cek artisnya, cek para tamu undangan, cek lagi audio, cek lagi apa audio visualnya atau misalnya layar. Oh, banyak banget yang harus dicek. Makanya itu yang harus dilakukan. Kita harus tahu dulu nih waktu yang sesungguhnya dibutuhkan berapa lama untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, terus yang kedua, ada berbagai pola atau jenis serta frekuensi yang kegiatan. Ini tergantung ya pola atau frekuensi kegiatannya. Jadi, oh kalau misalnya press release mah cukup kita spare waktunya misalnya 15 menit sebelum press release. Nah, itu berarti tergantung frekuensi. Wah, ternyata ini acara ulang tahun Telkomsel, kita jadi humas harus mempersiapkan apa ya, berapa lama durasinya, berarti bukan 15 menit kayak press release tadi, berarti kan harus persiapan 3 jam misalnya kayak gitu. Karena beda lagi polanya seperti apa, jenis frekuensinya seperti apa, dan kegiatannya seperti apa. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan cara yang dapat digunakan dalam menyusun jadwal kegiatan. Yang pertama adalah mundur ke belakang dari tanggal kegiatan yang telah ditentukan. Kenapa harus mundur? Karena kita harus tahu dulu nih mengantisipasi jangan sampai nanti si tamu undangan atau misalnya narasumber atau misalnya pemegang saham itu tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Jadi benar-benar kita harus cross check dulu semua tanggal orang-orang pada tanggal sebelum acara kita dieksekusi. Makanya kenapa mundur ke belakang dari tanggal kegiatan yang ditentukan. Dilihat dulu nih, kalau misalnya saya lakukan ini bulan minggu depan atau bulan depan make sense nggak ya? Lihat tuh tanggal-tanggal yang memang dimiliki sama pemegang saham, top manager dan lain sebagainya. Oh kayaknya nggak memungkinkan nih kalau kita lakukan karena beliau ada acara ulang tahun misalnya kayak gitu. Oh nggak bisa nih karena beliau ada acara ini. Nah itu perlu dipastikan supaya nanti jadwalnya itu apa ya nggak bentrok dan efisien pada saat melakukan rapat ataupun kegiatan lainnya. Memetakan setiap kegiatan yang telah teridentifikasi dalam flow chart. Biasanya kita sebut flow chart. Flow chart ini adalah untuk mengantisipasi apa ya bukan mengantisipasi untuk persiapan lah
persiapan apa yang harus, dilakukan. Nah, contoh flowchart-nya tuh kayak gini. Nah, ini contoh flowchart. Nah, nanti kalian juga sama ya, kalau misalnya kalian nanti, apa tuh, Mmm, kalau misalnya nanti kalian sidang, bikin proposal itu pasti ada kayak gini. Jadi minggu pertama mau ngapain aja, minggu kedua mau ngapain, minggu ketiga mau ngapain, minggu keempat mau ngapain. Kenapa ini harus dikerjakan supaya jelas gitu loh kegiatannya tuh ngapain aja sih si humas ini, jangan sampai kegiatannya, nggak sesuai gitu. Makanya, perlu yang namanya flowchart supaya, orang-orang yang ada di divisinya tuh sadar apa yang harus dikerjakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, next ya. Nah, setelah kita membicarakan anggaran biaya, kita lanjut akan membicarakan yang namanya pengertian budaya perusahaan. Nah, kenapa sih budaya perusahaan ini penting? Nah, budaya perusahaan ini penting dikarenakan kenapa budaya perusahaan ini dianggap penting? Karena budaya ini adalah satu set nilai atau penentu kepercayaan akan suatu hal. Nah, ini berbicara terhadap bagaimana cara kita bisa bertemu dan menerima anggota baru. Nah, ini kalau ini menurut Duncan ya dalam organization culture bahwa ya budaya ini adalah satu set nilai, intinya itu, satu set nilai penuntun kepercayaan akan satu hal. Jadi kalau apa sih Bu kalau saya pengen tahu kata kuncinya satu set nilai yang dianut oleh satu anggota dengan organisasinya dan dapat diterima oleh para anggotanya termasuk anggota baru. Tujuan budaya perusahaan itu apa? Untuk melengkapi para anggota dengan identitasnya dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut oleh organisasinya. Ini contoh paling sederhana banget. Kalian kan ikut kelas ibu ya. Nah, di kelas ibu itu kita punya budayanya sendiri. Kita punya rasa identitasnya sendiri. Oh, kalau sama Bu Sifat harus A, B, C, D. Oh, sama Bu Sifat harus A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini adalah nilai-nilai komitmen yang dianut bukan hanya sama si perusahaan. Ibu nih perusahaannya, tapi dianut sama kalian juga gitu. Misalnya kayak Bu Sifat nggak boleh telat, Bu Sifat nggak boleh nggak ngerjain tugas dan lain sebagainya. Itu disebut dengan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi. Itu kalau misalnya dalam skup kecil. Gimana Bu kalau misalnya dalam skup perusahaan? Nah, kalau misalnya dalam skup perusahaan, kita berikan contoh bank ya. Nah, kalau di bank itu kalian kan bisa ngelihat ya kalau misalnya para pegawai bank itu tuh biasanya dia sangat hormat, sangat santun. Jadi mulai dari satpamnya dulu senyum, sapa, apa sih? Senyum, sapa, satu lagi ibu lupa. Santun, santun, sapa, senyum gitu ya. Jadi gimana caranya supaya menyampaikan budaya perusahaan seperti itu bahwa orangnya ramah-ramah kalau di bank. Makanya kenapa satpam bank itu dipilihnya yang ganteng, terus udah gitu yang ramah, karena kenapa? Tujuan, budaya perusahaannya adalah ingin, merangkul kalangan masyarakat dengan cara yang ramah. Itu disebut dengan tujuan budaya. Unikom juga ada, tujuan budaya atau budaya perusahaannya. Nah, Daniel mengatakan bahwa sebetulnya ada 4 jenis budaya yang dapat dikembangkan. Pertama, kita lihat dulu nih, strategi keadaan lingkungannya berdasarkan, 2 faktor. Pertama, eee, keadaan lingkungan kompetitif memerlukan tindakan, baik itu mau mengubah atau mendiamkan. Jadi kayak gini nih, oh ternyata nih persaingan persaingan, kampus-kampus tuh ketat banget, banyak banget yang buka kampus. Apakah kita tindakan kompetitifnya itu apakah kita mau merubah konsep yang ada di Unikom atau justru mau mendiamkannya? Oh ya udahlah nggak apa-apa tenang aja, toh juga kita mah udah paling hebat karena kita nggak ada saingannya, ya udah berarti kita diamkan. Tapi kalau mengubah, wah nggak bisa nih kita punya pesaing-pesaing, harus kita prioritaskan juga nih apa yang harus dilakukan sama si humasnya, apa yang harus dilakukan sama perusahaan supaya banyak banget pendaftar mahasiswa yang daftar ke Unikom. Nah, berarti itu keadaan lingkungannya mengubah, bukan mendiamkan. Kalau misalnya kampus-kampus negeri kan ya lebih cuek ya, karena dia mah mau nggak ada mahasiswa tetap dapat subsidi dari pemerintah. Beda dengan swasta. Kalau swasta kan berarti tingkat kompetitifnya tuh tinggi gitu karena kita yang mengerjakannya gitu karena kita nggak ada budgeting sama sekali. Maksudnya nggak ada suntikan dana dari pemerintah lah istilahnya kayak gitu.
Nah, 2 ada fokus strategi, ada secara internal dan eksternal. Nah, internal dan eksternal ini fokus strateginya mau ke publik eksternal, yaitu si stakeholder eksternalnya, atau mau ke publik internal. Nah, makanya fokus strategi itu dalam budaya perusahaan harus jelas gitu ya. Makanya kalau misalnya dalam budaya perusahaan itu, kalau untuk internal itu biasanya dengan mengundang para anggota keluarga dari karyawan untuk ikut gathering family, nginep di villa, terus bikin games bersama keluarga. Nah, itu disebut dengan budaya perusahaan. Makanya ada istilah budaya perusahaan itu, wah sistemnya kekeluargaan banget ya. Nah, itu yang disebut dengan fokus strategi secara internal. Kalau eksternal, ya berarti bagaimana cara kita menangani pihak pemerintah, PES, distributor, kemudian bank, konsumen. Nah, gimana cara menghadapinya. Jadi kita harus tahu nih fokus strateginya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada yang disebut dengan hubungan antar lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Yang pertama itu adalah budaya adaptasi. Nah, kenapa budaya adaptasi ini masuk ke dalam sebuah budaya perusahaan? Karena budaya adaptasi ini lebih ditandai oleh lingkungan yang tidak stabil dengan strategi yang terfokus pada kegiatan eksternal. Nah, si budaya adaptasi ini sebetulnya lebih mendukung lebih mengarahkan agar dapat mendukung kapasitas organisasi untuk menangkap tanda-tanda atau melakukan tindakan terhadap perubahan lingkungan dalam perilaku yang baru. Contohnya adalah kayak perusahaan elektronik, pemasaran fashion goods dan produsen kosmetik. Budaya adaptasi ini tuh contohnya lebih seperti ini ya. Ada beberapa perusahaan yang dia itu harus mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan zaman atau perkembangan tren yang sedang ada gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kayak perusahaan elektronik itu nggak menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Makanya kenapa dia dianggap memiliki budaya yang adaptasi. Jadi si perusahaan-perusahaan ini tuh harus adaptable gitu ya. Kenapa harus adaptable? Karena memang ya itu harus mengikuti dengan eranya, dengan zamannya. Ketika itu sudah diikuti dengan era dan zamannya, maka otomatis akan mudah orang memahami produknya. Orang mudah memahami produknya, orang mau menerima produknya, orang mau membeli produknya. Menerima, membeli produknya adalah salah satu unsur bagaimana supaya orang mengenal perusahaan kita, kayak gitu. Makanya masuk ke dalam budaya adaptasi. Nah, ada budaya misi. Nah, budaya misi ini ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil. Nah, dalam keadaan lingkungan yang stabil ini biasanya diperhatikan orang-orang di luar perusahaan. Kayak gimana sih sebetulnya budaya misi ini? Budaya misi ini adalah lebih mendefinisikan bagaimana orang-orang yang ada di perusahaannya itu bisa melayani masyarakat. Coba deh kalian cek ya visi misinya Unicom tuh ada yang namanya PIXI. PIXI itu P-nya apa ya Ibu lupa. Pokoknya X-nya itu adalah Q, Q-nya itu adalah quality. Nah, jadi maksudnya misinya adalah ya Unicom itu akan memberikan berbagai macam kualitas dan akan memberikan pelayanan dengan secara berkualitas. Itu disebut dengan budaya misi. Budaya misi ini tuh lebih benar-benar membahas mengenai bagaimana orang-orang yang ada dalam perusahaan itu percaya bahwa perusahaannya ini adalah untuk melayani masyarakat. Oh, perusahaan ini hadir produknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu budaya misi. Karena kan kalau visi pasti sesuatu yang peranannya jelas dalam perusahaan ya, karena yang materi yang sebelum itu kita mengenal ada official goals. Official goals itu kan berbicara tentang vision and mission. Jadi vision and mission itu ya berarti kita berbicara tentang si tujuan perusahaannya itu gitu. Kayak tujuan perusahaannya itu apa sih, perannya apa. Nah, itu kan lebih lebih luas ya. Beda dengan misi. Kalau misi itu udah lebih spesifik apa yang menjadi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Next, ada yang disebut dengan budaya partisipatif. Nah, budaya partisipatif ini seperti apa sih? Budaya partisipatif
partisipatif ini lebih memfokuskan perhatiannya kepada keterlibatan seluruh orang, terhadap perubahan yang unstable, jadi maksudnya lingkungan yang cepat ya. Nah, biasanya ini dilakukan untuk apa sih? Ini, mengizinkan karyawan bekerja tanpa jam kerja. Nah, ini hati-hati ya, karena biasanya budaya partisipatif itu nggak ada patokan. Jadi, sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, rasa ingin berkontribusinya. Nah, itu disebut dengan budaya partisipatif. Nah, kenapa sih disebut sebagai budaya partisipatif? Karena ya balik lagi di sini tidak memiliki, jam kerja dan lain sebagainya. Oh, kayak kayak gini misalnya, "Oh, ya udah deh saya kayaknya kerjanya dilebihin, tapi kamu nggak dapat uang lembur loh kalau dilebihin." "Nggak apa-apa lah, yang penting saya kerjanya beres." Nah, itu disebut dengan budaya partisipatif. Kalau misalnya itu dianutnya sama seluruh anggota karyawan perusahaannya. Tapi kalau misalnya satu orang, apakah bisa disebut budaya? Enggak. Budaya itu jika dianut bersama-sama, maka itu disebut dengan budaya. Itu ya, dianut secara bersama-sama, maka disebut dengan budaya. Nah, kalau misalnya bisa mengatur jadwal sendiri, bisa mengerjakan, larut malam dan itu, masuk ke dalam kategori sistem koperasi. Kalau koperasi kan benar-benar partisipatif ya dan nggak ada apa tuh, nggak ada batasan-batasan waktu ya terserah kamu mau kontribusinya seperti apa, kayak gitu. Itu disebut dengan budaya partisipatif. Ada yang disebut dengan budaya konsisten. Budaya konsisten itu apa sih? Budaya ini dikembangkan dalam lingkungan yang stabil. Biasanya sih untuk apa ya? Ada simbol-simbol atau tokoh-tokoh pahlawan di dalamnya. Tokoh-tokoh pahlawan tuh kayak orang paling berjasa lah. Jadi, wah keren banget nih orangnya berjasa banget sama perusahaan. Wah kerennya dia prestasinya banyak. Nah itu adalah budaya yang ada dalam budaya konsisten. Simbol-simbol tuh kayak logo-logo sih lebih tepatnya, logo apa aja sih yang dipakai gitu. Kemudian tagline apa aja sih yang dipakai, dan itu masuk ke dalam, simbol atau logo gitu. Untuk apa? Untuk mendukung kerjasama tradisi dan mengikuti kebijakan perusahaannya. Sehingga biasanya sih, dalam perusahaan ini, individu tidak terlalu menonjol, tetapi diimbangi dengan niat baik untuk menyesuaikan diri dan kerjasama dengan anggota. Jadi kalau misalnya MNC Group kan banyak tuh ya anak cabangnya, contoh nih perusahaan, budaya konsisten dia tuh, banyak anak perusahaannya. Kemudian tapi secara nggak langsung cara kerja mereka kayak iNews punya MNC, MNC Group, MNC punya MNC Group, kemudian RCTI punya MNC Group, Global TV punya MNC Group. Tapi kenapa acara misalnya di, Global TV sama RCTI lebih bagus dari MNC, ya. Padahal kan nama-nama si perusahaannya adalah MNC Group. Oh, ternyata memang, strategi yang dilakukannya berbeda gitu. Strateginya kalau, ini treatment-nya pengen justru menerapkan treatment yang lebih besar, penontonnya, misalnya kayak gitu. Makanya dikatakan bahwa perusahaan ini, tidak terlalu melibatkan, karyawan ya, tapi justru lebih melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena balik lagi didesain, mengarah terhadap, penyesuaian, para para anggota karyawan ini dengan si perusahaannya. Nah ini, poin ini pasti Ibu yakin kalian masih bingung, nanti tinggal ditanyain aja ya. Ibu ulangi, jadi budaya ini tuh lebih, tergantung, lingkungannya kayak gitu. Biasanya orang-orang yang tidak terlalu banyak, ingin melakukan perubahan dalam perusahaannya. Mungkin lebih tepatnya seperti itu ya. Terus bagaimana nih, cara, PR memanfaatkan budaya perusahaannya? Nah, untuk mengembangkan pekerjaannya biasanya ada beberapa nih, untuk pengembangan, perusahaan. Pertama simbol. Simbol ini tuh yang tadi Ibu bilang kayak logo, lambang-lambang lain lah ya, misalnya kayak kan dalam logo tuh banyak ya, kayak Unicom tuh ada gambar komputer, ada gambar satelit, kemudian ada gambar apa lagi, banyak lah. Itu simbol yang dianut bahwa, oh ternyata, Unicom ini tuh konsepnya seperti ini ya, oh Unicom itu ternyata konsepnya, apa ya, mendunia gitu ya, atau misalnya konsepnya ternyata, semua bisa logonya itu, semua berbasis teknologi. Nah, itu yang disebut dengan simbol. 2 bahasa. Bahasa ini digunakan dalam slogan atau misalnya tagline-tagline ya. Jadi kalau misalnya kayak tagline-tagline itu slogannya apa, atau misalnya quote-quote yang disampaikan sama, apa
perusahaannya. Bukan quote dari orang lain ya, tapi quote dari misalnya pemilik saham, atau misalnya quote dari karyawannya, ataupun yang lain sebagainya. Jadi ini tuh kayak lebih ke slogan, moto, filosofi, dan lain sebagainya, tagline, nah seperti itu. Itu bahasa. Nah, ada ritus atau seremoni. Nah, ritus atau seremoni ini lebih kepada pengembangan budaya dengan cara lain. Ritus itu kayak acara-acara lah, seremonial-seremonial gitu loh. Misalnya ada 4 macam ritus ya. Yang pertama ritus penerimaan. Biasanya ini tuh kayak ada masa-masa pengenalan gitu untuk karyawan baru, entah itu misalnya kita sambut, entah itu ada perayaan. Kalau di luar negeri tuh kalau misalnya ada karyawan baru tuh suka ada penyambutan-penyambutan gitu. Tapi kalau di Indonesia kalau ada karyawan baru cuek aja, malah dikasih kerjaan yang banyak banget. Gitu ya, biasanya, ritus penerimaan itu seperti itu, sesuai dengan, ketika seseorang masuk ke dalam, nilai-nilai yang ada di sebuah perusahaan, atau ada yang, ada anak baru, baru gabung di perusahaan, dia malah dikasih kerjaan yang gampang-gampang dulu, terus kayak gitu diajak makan, disambut, siapin karpet merah, disiapin kue, nah itu biasanya ritus penerimaan. Jadi tergantung perusahaannya. Terus ada ritus penguatan. Ritus penguatan ini lebih kepada, bagaimana tujuannya adalah untuk memperteguh identitas. Biasanya, kalau ada karyawan-karyawan kalau ada karyawan-karyawan yang bagus gitu kerjanya, terus ada karyawan-karyawan yang kerjanya nggak pernah bolos, prestasinya bagus, kualitasnya bagus, nah itu masuk ke ritus penguatan. Untuk apa? Untuk memberikan stimulus ke karyawan lain supaya bekerja lebih giat, lebih tepatnya seperti itu, untuk, supaya si pekerja yang lainnya tuh jauh lebih giat mengerjakan, pekerjaannya. Itu yang disebut dengan ritus penguatan. Nah, terus ada ritus pembauran. Nah, ritus pembauran ini tuh lebih kepada, bagaimana, cara sebuah perusahaan membuat satu kegiatan yang bisa membuat, kemampuan, skill, kompetensi dari karyawan itu meningkat. Misalnya bisa jadi dilakukan program pelatihan, dan cukup lama. "Oh, kamu kalau pengen naik jabatan, kamu harus ikut pelatihan A, B, C, D. Kamu harus ikut program A, B, C, D." Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan ritus pembaruan. Nah, ini juga, apa sih, pembaruan akan meningkat disiplin dan rasa, dilewati. Jadi dalam artian, kalau misalnya kita sudah melewati fase ritus pembaruan ini tuh kita merasa bahwa ada, refreshment lagi gitu. Refreshment itu adalah sesuatu hal yang baru. Contohnya kayak, "Oh, ternyata, ini ya, ternyata kalau misalnya, kita membuat pelatihan-pelatihan buat karyawan tuh, karyawannya, jadi apa ya, karya karyawannya tuh kayak jadi lebih bagus, kualitas bekerjanya lebih bagus dalam aspek-aspek kegiatan lainnya. Nah, itu disebut dengan ritus pembaruan. Terus yang ketiga ada ritus integrasi. Ritus integrasi ini lebih kepada, menciptakan iklim dan perasaan kebersamaan. Misalnya kayak acara yang tadi Ibu bilang ya, ada gathering family. Gathering family itu kalau misalnya kalian, orang tuanya ada yang kerja di kantor, pasti suka ada acara kantor yang harus ngajak keluarganya, entah itu piknik bersama, pesta Natal misalnya, lebaran, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan ini kenapa sih harus dilakukan? Yaitu karena balik lagi keluarga karyawan dan karyawan adalah stakeholder internal yang perlu, sangat diperhatikan oleh pihak perusahaan. Terus ada kisah. Nah, apa sih si kisah ini? Kisah ini adalah satu narasi yang mendramatisir tokoh-tokoh yang ada, di perusahaannya, sebagai bentuk apresiasi. Bisa jadi, legenda, mitos, dan lain sebagainya. Misalnya samalah kayak kisah ibu di mata mahasiswa kan udah dibilangnya galak banget, dibilangnya galak banget, disiplin banget, tugasnya susah, harus A, B, C, D gitu, takut nanti si ibu marah dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya bisa jadi masuk kategori mitos karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Oh, ternyata emang benar, itu gunanya adalah untuk mengasah kita. Nah, berarti bukan mitos gitu. Jadi, eee kisah ibu di luar-luar sana itu kadang bisa jadi mitos buat sebagian orang gitu, kalau misalnya dia belum bisa merasakannya. Itu deh materinya sudah cukup selesai tentang anggaran biaya dan budaya perusahaan. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak paham,
bingung atau misalnya nggak jelas seperti biasa, jangan lupa tanyakan di kelas ya, nanti Ibu jelaskan jadi supaya nanti kalian bisa menjawab soal UTS-nya. Terima kasih.